warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Yuni Sulistiawati, SPD. Ibu mengajar kelas 2 di SDN Kebon Melati 2, Kota Cirebon. Anak-anak, pembelajaran jarak jauh ini ya terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Forum Kelompok Kerja Guru Kecamatan Kejaksan. Baiklah anak-anak, di masa pandemi saat ini, Ibu tak lupa untuk selalu mengingatkan 5M ya, protokol kesehatan ya, yang selalu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan masker ya, menggunakan masker untuk mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Silakan anak-anak membersihkan tangannya sehingga sebelum makan ya, sebelum ada makanan yang masuk, anak-anak bersih keadaannya, tangannya ya. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak sekitar 2 meter antara teman yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan, yaitu ya anak-anak, sehingga anak-anak lebih baik berada di rumah ya, tidak berkerumun atau berkumpul-kumpul ya. Selanjutnya yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Anak-anak lebih baik di rumah sehingga anak-anak tidak bepergian. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan anak-anak terapkan 5M sehingga mudah-mudahan virus corona ini segera berlalu ya, dan kita dapat belajar seperti sedia kala ya anak-anak. Silahkan anak-anak persiapkan dulu ya alat tulisnya ya. Di antaranya ada buku ya, ada pensil dan buku penunjang PJJ. Anak-anak sekalian, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah berdoa tadi, kita mulai belajar ya. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, diantaranya menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya
dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Selanjutnya, tujuan yang kedua, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir, tujuan kita adalah mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Anak-anak, pertama-tama kita amati gambar dulu ya. Perhatikan gambar yang ada pada layar ya. Di situ anak-anak sedang bermain ya, melempar bola kertas yang diarahkan ke batu yang telah tersusun rapi. Baik, dengarkan dulu ya ceritanya dari gambar tersebut. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang adalah yang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Anak-anak, dari cerita yang sudah Ibu sampaikan, sekarang coba anak-anak ya membuat catatan kecil ya berupa judul dan isi cerita yang tadi anak-anak sudah dengar. Ibu contohkan di sini ya. Judulnya adalah Bermain Bola Kertas ya. Kemudian isi ceritanya ya. Yang pertama, Benny dan teman-teman bermain bola kertas di lapangan sekolah. Kedua, permainan bola kertas terdiri dari 2 tim atau kelompok. Selanjutnya, kelompok A menjadi pelempar bola, kelompok B menjadi penjaga batu yang tersusun. Mereka bermain dengan senang dan semangat. Itulah isi cerita ya yang bisa anak-anak tuliskan ya dari cerita yang anak-anak dengar tadi. Selanjutnya anak-anak mencoba menjawab pertanyaan ya berdasarkan cerita yang sudah didengar tentang bermain bola kertas ya. Yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Maka jawabannya bermain bola kertas ya, benar sekali. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali anak-anak ya. Permainan bola kertas terdiri dari 2 tim. Selanjutnya yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Maka jawabannya karena temannya sedang menyusun batu kecil. Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara menghindari lemparannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar ya anak-anak, dengan berusaha menyepak bola kertas yang dilempar tim lawan. Dan pertanyaan terakhir ya, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Nah, anak-anak amati, diantaranya ada bola kertas ya, karet gelang ya, dan batu ya anak-anak.
Dari 3 benda tadi, maka kita akan pelajari ya ketiga benda tersebut. Nah, Nana, kita akan melakukan pengamatan terhadap 3 benda tadi ya. Benda yang terdapat pada bola kertas tuh apa saja ya. Di sini ada alat dan bahannya berupa karet gelang, kertas, dan batu. Nah, dari 3 benda ini kita akan amati dan kita akan ungkapkan ya, apa ciri-ciri dari benda tersebut, anak-anak? Ya, anak-anak yang pertama ya. Di sini siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, betul ya. Gambar karet gelang, anak-anak ya. Ini bendanya namanya adalah karet gelang. Apa ciri-cirinya, anak-anak? Baik, yang pertama ya. Bahannya terbuat dari getah pohon karet, anak-anak ya. Ternyata dari pohon-pohonan ya karet itu ya. Ya, itu dari getahnya ya, sehingga bisa dibuat karet gelang, anak-anak ya. Selanjutnya ya, bendanya itu lentur, bisa ditarik ulur ya. Selanjutnya, wujud bendanya adalah benda padat ya, anak-anak. Kemudian berguna untuk mengikat benda yang lain. Seperti dalam cerita itu adalah untuk mengikat batu yang sudah dilapisi oleh kertas, sehingga bola kertasnya terasa berat ya. Seperti itu. Baik, kita lihat benda yang kedua tadi ya. Nah, ini anak-anak. Benda yang kedua adalah kertas ya tadi ya. Selembar kertas ya. Nah, ini nama bendanya adanya kertas ya. Apa ciri-ciri dari kertas, anak-anak? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, bahannya terbuat dari lembaran kayu yang sudah diolah tipis oleh pabrik sehingga menjadi sebuah kertas. Nah, ternyata kertas juga berasal dari kayu ya, anak-anak. Makanya tumbuh-tumbuhan di hutan itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita ya. Ciri yang kedua ya, bendanya ada yang lembut dan ada yang kasar. Nah, maksudnya ini ya, kertas itu ya ada yang lembut, bisa kita untuk gunakan menulis ya. Ada juga yang kasar seperti kertas karton ya, tebal ya. Selanjutnya adalah wujud bendanya adalah benda padat, anak-anak ya. Dan yang terakhir berguna untuk lembar menulis. Seperti anak-anak nih sekarang sekolah ya. Walaupun sekolahnya dari rumah atau secara online, tetap ada tugas yang harus dilaksanakan oleh anak-anak ya. Nah, itu menggunakan apa, anak-anak? Ya, menggunakan sebuah kertas ya yang terkumpul dalam sebuah buku tulis ya, anak-anak ya. Selanjutnya ya, benda yang ketiga kita lihat. Nah, ini dia bendanya. Ya, ini bendanya adalah batu ya, anak-anak. Nama bendanya adalah batu. Apa ciri-cirinya batu, anak-anak? Nah, agar anak-anak tahu ya. Yang pertama, batu kerikil itu berasal dari batu yang besar, anak-anak. Jadi ya, batu yang besar ini berasal dari gunung ya. Pada saat jatuh ke bawah itu batu itu besar. Kemudian dikelola ya oleh pengusaha, batu itu dipotong kecil-kecil ya. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan palu ya, dipotong kecil-kecilnya. Tapi kalau masih besar mungkin menggunakan mesin ya, anak-anak. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa batu kerikil itu berasal dari batu besar ya, yang berasal dari gunung. Selanjutnya, anak-anak, bendanya ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, ini termasuk benda yang kasar ya, karena tidak tersusun rapi ya. Pemotongannya. Nah, selanjutnya wujud bendanya adalah benda padat, anak-anak ya. Benda padat tetapi berat ini ya, kalau batu itu. Adapun yang keempat, berguna untuk bangunan atau terapi kesehatan. Biasanya kalau batu yang kasar itu untuk bangunan ya, seperti bangunan rumah, gedung-gedung tinggi ya, anak-anak. Sementara untuk yang halusnya biasanya untuk terapi kaki ya, untuk kesehatan. Baik sekali itu ya kalau dilakukan ya.
Selanjutnya, dari ketiga benda tadi yang sudah kita pelajari, coba kita tuliskan benda lain yang termasuk benda padat, benda cair, dan gas. Siapa yang bisa menjawab? Hayo. Ya, anak-anak. Kita tentukan dulu yang benda padat ya, satu persatu. Baik, benda padat dulu nih. Yang pertama ada karet, ya anak-anak sudah tahu tadi ya. Kemudian yang kedua ada kertas, betul sekali. Dan yang ketiga ada batu. Yang keempat sapu. Anak-anak pasti tahu sapu ya. Sapu adalah alat untuk menyapu. Nah, itu adalah termasuk benda padat. Selanjutnya anak-anak yang kelima adalah kursi ya. Kursi yang biasa anak-anak tempat untuk duduk itu adalah termasuk benda padat ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat wujud benda yang cair. Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Ya, benda cair kita lihat ya. Di antaranya yang pertama ya, ada air es. Nah, anak-anak pastinya banyak ya minum air es ya anak-anak ya. Nah, dan pastinya tahu ya air es itu seperti apa. Pastinya dingin ya. Nah, yang selanjutnya adalah sirup. Nah, sirup ini biasanya campuran dengan air putih, itu akan nikmat untuk diminum ya. Sirup termasuk benda cair. Selanjutnya ketiga adalah kecap. Nah, pastinya anak-anak sering ya makan menggunakan kecap juga ya. Ini adalah termasuk benda cair. Kemudian yang keempat susu. Nah, ini susu sering kali nih ya buat anak-anak yang masih kelas 2 mungkin masih minum susu ya. Ini adalah benda cair ya anak-anak. Dan yang terakhir Ibu contohkan di sini adalah minyak. Minyak goreng anak-anak pasti tahu ya. Itu adalah benda cair. Selanjutnya anak-anak, contoh dari wujud benda gas. Nah, sini Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama ada asap. Nah, anak-anak pastinya sering melihat ya, kalau ada warga ya atau anak-anak di rumah gitu ya, sedang membakar sampah. Nah, di situ ada asap. Kemudian, jikalau anak-anak sering melihat di jalan raya banyak kendaraan, maka akan menimbulkan asap dari knalpotnya ya. Itu adalah wujud bendanya gas. Ya, selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen adalah angin ya yang ditiupkan kepada ban. Itu nitrogen ya, itu bentuknya gas. Kemudian oksigen. Siapa yang tidak tahu dengan oksigen ya? Oksigen itu adalah udara yang kita hirup untuk kesehatan kita ya. Siapa yang tahu oksigen itu lebih banyaknya di mana ya? Ya, lebih banyaknya adalah di daerah pegunungan ya. Kenapa daerah pegunungan, Bu? Karena di daerah pegunungan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang hijau daunnya, di mana dengan zat hijau daun itu bisa menghasilkan oksigen yang banyak seperti itu. Bisa mungkin anak-anak pernah ya pada saat siang hari kemudian anak-anak berada di bawah pohon. Nah, pastinya akan terasa adem ya, karena di bawah pohon yang banyak sekali daunnya itu akan mengeluarkan oksigen, sehingga pada saat kita berteduh kita akan terasa nyaman ya anak-anak ya. Selanjutnya di sini contoh lainnya adalah uap air. Uap air, anak-anak pernah tahu uap air? Ya, uap air kalau anak-anak pernah melihat orang tuanya itu merebus air, kemudian ditutup. Nah, nanti ditutupnya itu pada saat dibuka ada uap air. Atau contoh lain, pada saat anak-anak menuangkan air di gelas, kemudian ditutup panas-panas ya, pada saat dibuka maka akan ada uap airnya. Itu dikatakan dengan uap air ya. Itu pun sama mengandung gas ya. Selanjutnya adalah angin. Nah, angin ini ya sering kita rasakan ya, tapi tidak bisa kita pegang. Kita bisa lihat pohon-pohonan bergoyang kalau terkena angin ya. Ini termasuk juga benda gas ya anak-anak ya. Baik, itulah adalah contoh dari wujud benda ya, baik padat, cair maupun gas.
Selanjutnya anak-anak perhatikan percakapan ini ya. Ini antara Beni dan Udin ya. Ternyata pembagian itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Kemudian Udin menjawab, "Bagaimana caranya?" katanya gitu. Nah, di sini dijelaskan begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu ya. Sehingga ya, pembagian itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian anak-anak ya. Nah, anak-anak harus hafal ya bentuk perkaliannya, kemudian perhitungannya ya. Sehingga pada saat pembagian akan lebih memudahkan anak-anak dalam belajar ya. Baik, selanjutnya anak-anak. Sekarang Beni bermain melempar batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Coba kita akan belajar mengerjakan dengan cermat ya. Di mana kita akan mengubah bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian. Ya, di sini ada 5 contoh soal ya. Yuk kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama di situ ada, nah ini dia. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya yang kedua, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Contoh yang ketiga, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 3 dikali 4 hasilnya 12. Ya anak-anak ya, perhatikan. Selanjutnya contoh yang keempat, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 7 dikali 2 sama dengan 14. Dan yang terakhir ya, contoh mengerjakan pengubahan dari pembagian ke dalam bentuk perkalian. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 5 dikali 3 sama dengan 15. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Perubahan dari pembagian ke dalam bentuk perkalian. Selanjutnya ya, kita akan coba perhatikan ya, membuat kotak-kotak di sini ya. Nah, kotak-kotak ini bentuk kotak pembagian ya anak-anak. Dimana caranya? Dari sebelah kiri ya, kita lihat angka 26 gitu ya. Kemudian kita bagi angka 2 tuh yang di tengah. Nah, setelah itu berapa hasilnya ada di sebelah kanan ya. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, itu adalah contoh ya anak-anak. Sekarang kita lihat yang nomor 2 nih ya. Nah, nomor 2 ini masih banyak titik-titik anak-anak ya. Kita lihat yang nomor 2 yuk. Nah, sebelum ke nomor 2, kita lihat nomor 3 juga nih ya. Contoh soalnya dimana hanya ada 1 ya. Yang lainnya kosong anak-anak ya. Baik, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini adalah pembagian 5 anak-anak ya. 50 dibagi 5 sama dengan berapa nih? Siapa yang tahu? Nah, ini dia jawabannya. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, kemudian yang titik-titik tadi ya, kita tambahkan dengan 5 ya, karena pembaginya 5.
55 dibagi 5 sama dengan 11. Selanjutnya 60 dibagi 5 sama dengan 12. Dan yang terakhir 65 dibagi 5 sama dengan 13. Itu ya hasilnya dari kotak ajaib nih ya. Kalau anak-anak sudah hafal akan lebih mudah mengerjakannya. Selanjutnya contoh yang ketiga anak-anak ya, kita lihat. Nah ini ada 48 saja di sini, kemudian dibagi 6 dan yang lainnya kita akan coba menentukan. Yuk kita lihat ya. Nah ini dia, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian kita tambahkan 6 anak-anak ya. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Selanjutnya tambahkan 6 lagi. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Dan yang terakhir 66 dibagi 6 sama dengan 11 ya. Itu ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah hafal perkalian akan lebih mudah masuk pembelajaran dalam pembagian ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, ayo kita belajar berkreasi ya. Kita lihat nih, di sini ada gambar sebuah guci. Nah, gucinya ini ya berasal dari karet gelang yang tadi sudah kita pelajari anak-anak. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk membuat gambar yang seperti itu? Ini adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Bagaimana langkah-langkahnya, ada yang tahu? Baik, silahkan perhatikan ya dan ikuti arahan dari ibu ya untuk menggambar imajinatif. Yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Ya, dari buku gambar ya, pensil, penghapus ya. Boleh karet gelangnya juga ada di sampingnya. Agar lebih mudah untuk membuat lingkarannya boleh. Selanjutnya yang kedua adalah buat garis pinggir dulu pada buku gambar ya. Sehingga nanti pada saat anak-anak menggambar atau anak-anak beri warna itu di bagian tengahnya saja. Bagian pinggir tepi itu tidak usah kalian warnai. Kemudian yang ketiga, buat pola gambar karet gelang. Nah, kalau ada karet gelangnya boleh anak-anak gambar dengan karet gelangnya di situ. Sehingga lebih mudah membuat lingkarannya ya dari karet gelangnya. Tapi harus pelan-pelan ya anak-anak ya. Nah, kemudian arahkan pola gambar karet gelang membentuk vas bunga atau guci anak-anak. Ya, seperti gambar yang ada di samping itu. Diarahkan membentuk seperti vas bunga. Kalau sudah selesai, maka warnailah pola gambar tadi dengan pensil warna atau krayon. Nah, dalam layar itu sudah diberi warna dengan warna apa anak-anak? Warna kuning ya, benar sekali. Nah, pada saat menggambar imajinatif, tidak hanya bendanya saja yang kita beri warna ya. Nah, background atau di belakangnya itu ya, kotak yang sudah kita garis ya, bagian dalamnya itu silahkan boleh diberi warna dengan gradasi ya, penumpukan warna yang bervariasi sehingga menghasilkan gambar imajinatif yang bagus ya dan indah pastinya. Demikian anak-anak ya, pembelajaran untuk subtema 2. Rajin belajar ya anak-anakku. Ya, emotion, tersenyum selalu, dan ibu ucapkan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu ucapkan mohon maaf apabila dalam pembelajaran kita hari ini terdapat banyak kesalahan. Dan ibu ucapkan terima kasih. Sekian anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.